Hai guys, hari ini kita akan membahas sejarah Kerajaan Gotalo. Nah, di sini ada yang tahu gak Kerajaan Gotalo dari mana? Kerajaan Gotalo itu kalau nggak salah ya, ini kayaknya adanya di Makassar, di Sulawesi Selatan. Oh, gitu ya. Oh, kalau sejarahnya kayak gimana tuh? Sejarah Kerajaan Gotalo tuh awalnya tuh ada kayak 9 komunitas gitu kan. Ada yang namanya Tambolo, Lakiung, Saumata, Parang-Parang, Data, Agenjene, Besek, Kaili, dan Sero. Nah itu tuh di 9 komunitas itu tuh sering perang saudara. Sembilan-sembilannya pada perang. Terus salah satu dari tetua yang ada di kerajaan 9 komunitas itu mimpi mimpi katanya ada apa cewek turun buat mendamaikan 9 komunitas itu. Nah akhirnya si yang tetua tadi tuh kayak berharap nungguin si cewek itu, ternyata beneran dateng. Cewek itu namanya siapa ya? Gue tahu. Namanya tuh Tumanurung Bayi Nea. Dia turun, terus abis itu semenjak dia turun 9 komunitas itu jadi satu, jadi yang kerajaan Goa, dan jadinya sekarang udah damai. Sampai sekarang. Udah runtuh sih sekarang. Ada raja siapa aja sih yang terkenal di Kerajaan Gotalo itu? Rajanya ada banyak sih. Yang pertama ada yang tadi Tumanurung Bainea, dia ada dari tahun 1320 sampai 1345. Yang kedua ada Tuna Tangkalopi, dia yang ituin awal mula Gotalo itu terpecah belah. Terus jadilah ada anak Tuna Tangkalopi dua, Batara Goa dia jadi rajanya Goa. Terus yang kedua Kara yang Loe jadi raja Talo. Terus ada lanjut, jadi kan kepisah tuh tadi kan ya. Kerajaan Goa sama kerajaan Talo akhirnya dijadiin satu sama si Daeng Atanre kalau nggak salah namanya. Nah bersatu akhirnya muncul jadi masa kejayaannya itu ada di kekuasaan Sultan Hasanuddin. Nah tapi masa kejayaannya si Sultan Hasanuddin tuh habis masa kejayaan langsung jadi masuk ke masa keruntuhan. Jadi juga yang begitu. Iya gitu. Itu kan kalau nggak salah kan Kerajaan Islam ya. Eh, Kalau gue tahu siapa aja sih penyebarannya di Kerajaan Gotalo itu, raja-rajanya? Yang nyebarin Ya, agama Islamnya. yang nyebarin tuh kan ada 3 ya kalau nggak salah. Yang pertama ada Datuk Ribadang. Nah Datuk Ribadang ini dia mengislamkan Raja Goa Ai Marangi Daeng Manrabia. Dia menekankan dakwah pada aspek fikih karena ia menghadapi masyarakat yang peminum, berzina, sama penyambung agam. Yang kedua ada Datuk Kitiro. Dia ngadepin masyarakatnya tuh pakai aspek tasawuf. Salah, tasawuf. Karena yang dihadapin sama si Datuk Kitiro ini tuh lebih ke apa ya? Lebih butuh hal yang kebatinan gitu. Yang ketiga ada Datuk Fatimah, dia itu menjelaskan Islam dengan cara aspek tauhid karena masyarakatnya menghadapi kepercayaan dengan cara apa? Dewata Sawai. Ya. Terus dari ketiga itu nyebarnya jadi lanjut aja dah. Kondisi sosial Kerajaan Gotalo itu gimana sih? Ya, jadi kondisi sosialnya tuh mereka tuh ngikutin apa ya, norma-norma yang ada di situ tuh disebutnya norma Pangandakan kalau nggak salah. Yeah. Pangandakan. Nah itu normanya kayak
norma yang ngikutin sama masyarakat itu, dia aturannya ngikutin masyarakat yang ada di situ. Jadi bukan dibikin dari apa namanya, bikin dari pemerintahnya langsung kayak brok gitu. Ya, jadi aturan dari masyarakatnya. Ya, Dia aja ngikutin. Gitu. Kalau masyarakat di kerajaan Gorontalo perbedaannya apa nih sih? Oh, kan masyarakat yang ada di Gorontalo itu kan ada 3 kelas ya. Yang pertama ada Karaeng, itu golongan bangsawan, itu yang tertinggi. Terus yang kedua ada tuh masyarakat rakyat tengah, dia rakyat beda biasa. Sama rakyat atas, dia tambah sahaya. Tuh. Berarti di setiap apa kerajaan itu punya tingkat-tingkatannya sendiri-sendiri ya. Iya. Kalau kondisi politik masyarakat kerajaan Gorontalo itu gimana? Kan tadi di awal ada sempat cerita ya, kan Goa Matalo kepisah tuh jadi 2 kan. Ya. Kerajaan Goa, rajanya Batara Goa, dan kerajaan Talo Karangloe ya kan. Nah itu habis mereka kepisah, raja-raja mereka ganti kan. Nah di kerajaan Goa ini ada raja namanya Daeng Matanre kan tadi, itu yang nyatuin kerajaan Goa Matalo. Nah apa namanya, jadi mereka kayak ngadain perkumpulan gitu. Nah si raja Talonya ini tuh ngalah sama raja Goa, jadi mereka lebur, mereka jadi satu. Nah apa, nah dari situ ke kondisi politiknya tuh yang jadi raja umum, yang menguasain, ya raja umum lah intinya, raja yang paling tinggi tuh rajanya si Goa, si Daeng Matanre tadi. Nah sedangkan si raja Talnya tuh lebih ke kayak asistennya, kayak raja sama ratu. Rajanya yang jadi apa namanya, yang ngurusin Rakyatnya masyarakat. ya, nah ratunya buat ngedampingin rajanya. Nah ini sama, mirip-mirip, si raja Talnya ini ngedampingin si raja Goanya gitu sih. Daripada lanjut lagi kita minum dulu nih teh botolnya. Daripada tegang-tegang kan. Terima kasih ya, Terima Maul. kasih, Terima kasih, Maul. Maul. Terima Lanjut lagi kasih. kan. Keadaan ekonomi di kerajaan Gorontalo tuh gimana sih? Kerajaan Gorontalo tuh menjadi pusat perdagangan yang mengembangkan inovasi ya di berbagai bidang, termasuk kayak pemerintahan, politik, ekonomi, sama sosial budaya. Nah, letak strategis mereka tuh bisa jadi pusat perdagangan kawasan timur Nusantara. Ya, biar bisa menarik pedagang yang lain buat kesini, buat ikut juga pedagang. Selain itu, bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Kerajaan ini menarik pada pedagang dari penjuru negeri, jadi kayak dari luar negeri dia bisa narik buat pedagang di sini juga. Karena ya letak mereka strategis. Nah karena mereka kan letaknya strategis, jadi kesannya mereka kayak di tengah-tengah gitu kan. Nah biar alur perdagangannya itu aman, pemerintah di Goa Talo tuh bikin benteng ya biar jalur perdagangannya Lancar, aman. Nah sama yang lain. bener. Itu yang sempat gua baca sih, kerajaan Goa Talo nih jadi pusat perniagaannya tuh punya apa ya namanya ya, penduduknya tuh jadi banyak gitu, kalau nggak salah 100.000. Gue sempet baca mereka tuh ngalahin pusat perdagangan di Eropa juga. Waktu itu gue baca di mana gitu, gue lupa ya. Penduduk mereka tuh baru sampai 6.000-an, belum ada 10.000 lah, 20.000. Sedangkan gua tahu ini Makassar lah ya, udah sampai 100.000. Jadi mereka tuh bisa ngalahin pusat perdagangan di Eropa. Makanya karena kayak gitu, pemerintah juga sempat membangun benteng biar tadi aman. Berarti kondisi ekonominya kayak begitu ya. Bang. Dan
ngomong-ngomong soal ekonomi itu kan pasti kerajaan itu menghasilkan sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Nah, hasil ekspor dari kerajaan itu apa aja? Hasil ekspornya sih paling banyak tuh beras ya, karena beras yang disuplai dari Maros sama Sumbawa, dia tuh jadi komoditas umat utama yang bisa tukar beli iya apa di barter sama rempah-rempah yang ada di Maluku, karena dulu kan sebelum ada sistem barter pakai uang gitu kan. Terus tani menurut ya gitu sih, karena kan masyarakat Indonesia kan paling butuh beras ya, banyak yang makan utamanya tuh pakai beras nasi kan. pokok lah. di Iya, bagian sini kan, kalau bagian timur kan biasanya Maluku, Papua sagu. Barat, Madura gitu, sama tidak. Ya meskipun nggak kayak gitu, Maluku tetap nerima beras, karena ya masa makan beras mulu kan, kita kan juga kadang kan tukar-tukar kan makanan karbohidratnya, nggak nasi doang, jadi tetap terima barterannya. Nah, ngomong-ngomong, setiap kerajaan kan punya peninggalannya nih ya. Nah, peninggalan apa aja yang masih ada di Gua Talo sampai sekarang? Kotanya Kotanya? Ya, di kotanya di mana saja? Apa saja dong? Ya, apa saja masih? Salah. aduh ya, yang pertama tuh nih ada benteng Somba Opu. Itu benteng yang tadi yang dibikin sama pemerintah Goa Talonya pas zaman zaman apa ya waktu itu ya, kalau nggak salah ini kita sebenarnya udah ada VOC atau belum. Oh belum deh, belum. Udah. Kayak kali sih, gue lupa ya, intinya itu. Terus ada yang kedua benteng juga, benteng Rotterdam. Itu mirip-mirip sama benteng Sumba Opu. Dan gue sempet baca benteng Rotterdam tuh dulu namanya bukan itu. Dulu namanya tuh kalau nggak salah itu tuh bahasa Indonesia Panjang benteng Juma Pandang. apa panjang? Nah itu bentengnya tuh sempet dihancurin tuh sama VOC, sempet dihancurin terus dibangun ulang tuh, tapi dibangun ulangnya sama VOC. Jadi ada khas Belandanya. Nah Rotterdam nih tuh diambil dari kota kelahiran pemimpin VOC yang nyerang Batalo waktu itu. Ini namanya Fort Rotterdam, benteng Rotterdam. Terus ada masjid Tua Katangka, dia tuh masjidnya dibangun pada 1603 dan kayaknya masih ada sampai sekarang, dan di halamannya juga ada kompleks pemakaman kerajaan Gua Talo. Ya dia berada di Kabupaten Goa sih, ya di daerah sana juga masih ada sampai sekarang. Harusnya. Kalau ada biaya mah mungkin kesana biar apa ziarah ke kerajaan-kerajaan, biar nggak tahu doang, biar lihat aslinya peninggalannya. Dari abad berapa nih masjid masih ada sampai sekarang gitu kan? Udah lama banget kan dari zaman VOC itu. Lanjut. Dan yang terakhirnya, sebab keruntuhannya tuh karena apa sih ya? Atau ada konflik, apa perang atau pemberontakan? Kalau konflik sih ya setiap kerajaan kan pasti ada konflik ya, kayak yang tadi di awal-awal kerajaan Goa Talo kan ada konflik perang saudara tuh, perang mulu. Tapi kalau konflik yang bikin sebab keruntuhannya tuh karena ada VOC datang. VOC ya biasa yang kita tahu kan, VOC pengen menjajah, pengen ngambil ahli macam-macam gitu kan. Nah makanya gara-gara kedatangan VOC itu kerajaan Gua Talo nih jadi apa ya, nyerah. Justru mereka nyerah ya pas zamannya Sultan Hasanuddin ya, kalau nggak Susah beneran fakir ya. ya terakhir, yang nggak terakhir banget sih sebenarnya, cuman iya karena mereka nyerah, pasrah, jadi ada
suatu perjanjian sama VOC. Gue nggak sempet baca perjanjiannya apa. Mungkin itu salah satu faktor bikin gue tahu runtuh juga, karena si Sultan Hasanuddin nandatanganin perjanjian itu. Nah, perjanjiannya itu perjanjian Bungaya. Bunganya itu seperti apa ya? Oh tadi kan gue udah bilang nggak tahu. Oh lu nggak tahu. Lu kan lu tahu sejarahnya, kan lu mau nanya kan? Iya kita nggak. Iya, Ya, kita salahnya tahu. bertanya Iya ya. kan, kita yang salah kan itu bertanya dan berdagang. Ya terus, Ya udah sih. udah segitu aja dari podcast kita ya. Iya. Ya, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah pas udah kita jelasin sampai sini, lu nanya lagi. Terus jelasinnya sampai mana? Lo aja kagak tahu ah. Lo kan bingung. Langsung jelasin mana? Di kerajaan itu peninggalannya apa aja sih yang masih ada sampai sekarang? Iya, iya. Kalau Eki nanya apa lagi? Dulu lah. 5 ya? Iya. Astaga. Anjay. Aduh, sebentar anjir. Mana sih? Kamu coba. Ini pencetnya mana nih? Gue lagi minum. Tahu gue pengen santai aja dikit dari Aduh, dia belum mati tau. Mau nanya kesimpulan lagi. Tadi bingung tuh gua. Dari semua itu udah minum. Gue kirain mah lu semua udah nyediapin kesimpulannya, makanya gue nanya. Contohnya, hah? Ya iya belum ya. Tapi gue nggak tahu masa pas lu ngomong, gue kan udah ngomong nggak tahu, gue malah ngomong lagi, aduh, ngomong lagi dulu aja. Ini capek. Dinangis lah. Capek ah.